Hai guys, welcome back to Gampang Aja Online Course. Di video kali ini, gue bakal bahas materi mengenai FOH Departmentalization. Nah, langsung aja kita ke materi pembahasannya. Yang pertama, kalian harus tahu dulu basic apa sih perbedaan antara operational sama support department. Nah, di sini kalau misalkan operational department, berarti dia adalah departemen yang ngasih nilai tambah secara langsung ke produknya. Misalkan divisi produksi Indomie. Nah, di divisi ini berarti kan mereka melakukan produksi Indomie kan. Sehingga mereka dapat disebut sebagai operasional departemen karena mereka memberikan nilai tambah secara langsung kepada produk Indomie tersebut. Nah, beda dengan support department yang dimana mereka itu hanya membantu secara tidak langsung dalam proses produksi Indomie tersebut. Misalkan divisi maintenance, di mana mereka hanya em, melakukan maintenance atau mendukung operasional produksi Indomie pada mesin produksinya. Nah, itu kan mereka hanya melakukan em, atau membantu secara tidak langsung terhadap proses produksi yang dilakukan. Nah, itu perbedaan antara operasional dan support department. Next, kita ke metode alokasinya. Jadi, dari support department itu biasanya kita akan mengalokasikan budget ke operating department untuk mengetahui berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Nah, ada tiga metode, direct method, step down method, dan reciprocal method. Kalau misalkan direct method itu biaya tiap support departemennya itu langsung disebar ke operating department. Misalkan nih, A dan B itu yang warna hijau itu support department, C dan D itu operating department. Nah, di sini A itu dia langsung sebar ke C dan D. Dan B itu juga langsung disebar ke C dan D. Ini yang disebut dengan direct method. Jadi langsung disebar aja dari support ke operating. Beda dengan step down method. Kalau step down method itu contohnya nih, em, misalkan A yang diminta sebarin duluan ya. Jadi dia itu akan mengalokasikan ke semua divisi, baik itu support dan operating. Jadi di sini misalkan A nih, A dia akan sebar ke B, ke C, dan ke D. Kemudian untuk divisi yang kedua, itu dia hanya akan menyebar ke operating department. Jadi si B ini cuma sebarin ke C dan D. Nah, ini kalau misalkan A yang diminta duluan untuk alokasiin ke operating department. Kalau misalkan B yang diminta duluan nih, berarti si B akan mengalokasikan ke semua divisi, baik si A, C, dan D. Kemudian yang kedua, department yang kedua, si A ini cuman akan menyebarkan ke operating department aja, yaitu ke C dan ke D gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan metode reciprocal method itu cost-nya itu disebar ke semua divisi lain. Jadi misalkan A itu ke B, C, dan D. Lalu si B itu hanya ke A gitu. Ini untuk metode alokasi dari support ke operating department. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas soal berikut ya. Nah, Gampang Company merupakan perusahaan yang membuat boneka teddy bear, di mana mereka itu memiliki dua departemen, Departemen Operasi dan Departemen Pendukung. Departemen Operasi itu terdiri dari Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Sedangkan kalau support departemennya itu terdiri dari Departemen Pemeriksaan dan Pengujian. Nah, Departemen Pemeriksaan dialokasikan berdasarkan jam kerja mesin. Sedangkan Departemen Pengujian dialokasikan berdasarkan jumlah boneka yang diproduksi. Nah, ini adalah data kedua departemen tersebut ya. Nah, jadi itu di sini kita lagi pengen alokasiin, bahasa gampangnya itu adalah kita mau mindahin nih biaya-biaya di divisi support ini, pemeriksaan dan pengujian ke di divisi operasi. Nah, caranya itu gimana ya? Tadi yang tiga metode tadi itu ya. Yang pertama kita bahas dulu nih direct method. Kalau direct method itu berarti kita cuma mau mindahin biaya tiap support ke departemen operasional. Makanya kita nggak merhatiin dasar alokasi yang ada di support departemen. Makanya ini di blok hitam ya. Dari soal yang tadi ini, kita blok hitam aja. Karena kita nggak merhatiin em, dasar alokasi yang ada gitu. Untuk direct cost method. Jadi kalau direct method itu kita langsung aja nih kayak gini.
duit tiap divisi support itu langsung kita oper aja ke semua divisi operasi. Nah, tadi itu kan pemeriksaan 300.000. Di sini kita kurangin karena kita mau oper ke departemen operasi dua ini nih, penjahitan dan pengemasan. Makanya kita kurangin supaya jadi nol di support departemennya. Nah, kita lempar nih, kita oper ke operation departemen dengan dasar apa? Dasar tadi perhitungan yang ini. 250 dan 500 serta 12.000 boneka yang diproduksi dan 8.000 ya. Nah, berarti tinggal kita bagikan ke penjahitan itu 250 per totalnya itu tadi kan 750 ya. 250 tambah 500, 750. Nah, kita kali sama 300.000 ini. Kita dapat 100.000 untuk departemen penjahitan. Sedangkan kalau pengemasan berarti 500 bagi 750 kali 300.000. Dapat 200.000. Nah, sama halnya dengan si pengujian. Pengujian itu kan saldonya ada 150.000. Kita mau oper ke penjahitan dan pengemasan. Makanya kita kurangin supaya dia jadi nol. Nah, kita oper dengan dasar alokasi yang 12.000 dan 8.000 tadi. Kita bagi totalnya 20.000 kali sama 150.000. Nah, kita dapat 90.000 untuk departemen penjahitan dan 60.000 untuk departemen pengemasan. Nah, ini tinggal kita totalin ke bawah, berarti total budgeted overhead untuk operation department penjahitan adalah 1.940.000, sedangkan pengemasan 1.560.000. Nah, ini untuk direct method. Kalau misalkan step down method nih, kayak gimana? Kalau step down method, intinya adalah kita disuruh buat mulai alokasi dari departemen pendukung dengan biaya terbesar. Misal ya, misal di sini biaya yang paling besar di support departemen itu kan adalah 300.000 kan, kalau di compare sama 150.000. Nah, kita diminta untuk alokasi nih dari departemen si pemeriksaan ini dulu. Tapi bisa aja ya, tergantung soal. Kalau misalkan di soal dimintanya departemen pengujian dulu, ya berarti dari sini dulu gitu. Nah, berarti kita kalau di soal ini, misalkan kita mulai dari yang terbesar ya, yaitu pemeriksaan 300.000. Makanya di sini kita nggak merhatiin yang di divisi pemeriksaan ya, makanya kita itemin. Ya, makanya yang di blok hijau ini yang menjadi dasar alokasi yang ada. Gitu. Nah, karena kita nggak butuh buat alokasiin duit dari departemen pemeriksaan, maka kita nggak merhatiin dasar alokasi yang ada di pemeriksaan, yaitu yang di blok hitam ini tadi. Nah, lalu eh, kita alokasiin. Berarti kan pemeriksaan kita harus kurangin supaya dia jadi nol. Berarti kita kurangin 300.000, lalu kita sebar ke semua divisi dulu kan, ke pengujian, ke penjahitan, dan ke pengemasan. Kalau ke pengujian berarti 250 kita bagi sama total semua ya. Total semua itu kan tadi ada 750, lalu kita tambah 250 yang dasar ini. 250, 250, 500, berarti kita dapat 1.000. Berarti 250 bagi 1.000 kali 300.000 dapat 75.000 di pengujian, kemudian dapat 75.000 di penjahitan dan 150.000 di pengemasan. Nah, lalu baru kita alokasiin yang pengujian support departemen yang kedua ke operation departemennya aja. Karena kan yang ini udah nol kan, pemeriksaan udah nol. Nah, ini kita mau alokasi ini supaya jadi nol dikurangin berapa? Dikurangin totalnya 150.000 tambah 75.000 dapat 225.000. Nah, makanya kita kurangin. Lalu kita alokasiin ke sini berdasarkan jumlah boneka yang diproduksi, yaitu 12.000 dan 8.000 bagi totalnya kali jumlah ini. Nah, dapat 135.000 dan 90.000. Nah, totalnya itu sama kan ya, 1.960.000 dan 1.540.000. Sama kayak metode yang ini tadi, direct method. Jadi hasilnya itu pasti sama. Kalau beda ya berarti ada yang salah ya. Lalu yang ketiga itu adalah metode reciprocal method. Nah, di sini kalau metode ini tuh adalah kita buat persamaan dulu. Buat persamaannya dari support departemen. Kita buat persamaan, misalkan pemeriksaan itu X, pengujian itu Y. Jadi pemeriksaan X sama dengan 300.000, kalian tambah sama 0,1920 dari 19,20% ini.
Nah, persentase ini dari mana? Dari misalkan yang ini ya, 250 kalian bagi 1000. 250 tambah 250 tambah 500 kan 1000. Kalian bagi 1000 dapat 25%. 500 bagi 1000 dapat 50%. Sedangkan kalau yang ini, berarti kalian tambahin dulu 4750 tambah 12.000 tambah 8.000. Dapat 24.750 kan. Nah, berarti 750 kalian bagi 24.750 dapat 19,20%, 48,48%, dan 32 bagi 32,32%. Nah, ini dari 4750 kalian bagi sama totalnya ya. Totalnya itu 24.750 kalian kali 100%. Nah, sama kayak yang ini berarti kan 12.000 kalian bagi 24.750 kali 100%. Nah, setelah itu ini untuk persamaan X yaitu pemeriksaan. Lalu untuk pengujian itu asumsi Y sama dengan 150.000 kalian tambah sama 0,25X. Lalu kalian substitusi salah satu persamaannya. Misalkan di sini kita substitusi dari persamaan X ya. Kalian masukin Y-nya itu 150.000 tambah 0,25X. Nah, kalian hitung deh kali dalam ya. Nanti dapat Y-nya itu 236.299. Nah, ini adalah amount untuk si pengujian ya. Karena Y itu kan tadi si pengujian. Nah, lalu tinggal kalian cari X-nya. X-nya berarti dari persamaan ini nih. 300.000 kalian 300.000 ya, kalian tambah sama 0,1920 kali sama si 236.299 ini. Nah, dapat 345.197. Nah, kita udah dapat nih X dan Y, si pemeriksaan dan si pengujian. Lalu step selanjutnya adalah kita buat persamaan untuk operational department. Berarti untuk penjahitan itu adalah 1.750 juta tambah 0,25 pemeriksaan tambah 0,4848 pengujian. Ini ya. Nah, sedangkan pengemasan berarti 1.300.000 tambah 0,5 pemeriksaan tambah 0,3232 pengujian. Lalu kita masukin deh angka yang tadi kita udah cari. Berarti kan kalau penjahitan 1.750 tambah 0,25 kali sama yang ini tadi yang kita dapat 345.197 dan 236.299. Nah, nanti kalian dapat amountnya segini dan untuk pengemasan kalian tinggal masukin juga dapat amountnya segini. Nah, nilainya kalau misalkan kalian lihat dia nggak bulat ya. Karena tadi kan kita kalau cari kan 1960 sama 1540. Nah, di sini eh, berbeda karena memang kalau misalkan metode ini tuh pakai persentase, makanya hasilnya nggak bakalan bulat dan ya pasti ada beda dikit-dikit dengan metode yang lain. Nah, itu dia penjelasan mengenai bagaimana sih cara kita melempar atau mengalokasikan biaya dari support departemen ke departemen operasional. Ada 3 metode dan biasanya tuh sebenarnya yang paling gampang itu adalah metode yang ini ya, metode yang ketiga karena tinggal buat persamaan aja lalu kita substitusi kita langsung dapat amount-nya. Thank you so much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan yang udah dibawain. Dan jangan lupa subscribe channel Gampang Aja karena bakalan banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin.